Film Underworld, Rise of the Lichens 2009, adalah prequel dari film Underworld 2003 yang sukses di pasaran. Kedua film ini berfokus pada perang antara dua makhluk supernatural, yaitu vampir dan werewolf atau lichens. Film Underworld, Rise of the Lichens 2009, dan film Underworld 2003, memiliki beberapa perbedaan dalam hal cerita, karakter, dan nuansa keseluruhan. Underworld menceritakan tentang perang antara vampir dan werewolf yang telah berlangsung selama berabad-abad. Selama ini, vampir telah berhasil memenangkan peperangan tersebut. Akan tetapi sebuah kelompok werewolf bernama Lichens memutuskan untuk memanfaatkan seorang manusia bernama Michael Corvin untuk membantu mereka meraih kemenangan. Di sisi lain, Rise of the Lichens menceritakan tentang asal-usul perang antara vampir dan lichens, serta hubungan antara karakter utama, yaitu Lucian, werewolf, dan Sonja, vampir. Underworld menampilkan karakter vampir wanita bernama Selene sebagai tokoh utama, sementara lichens hanya muncul sebagai musuh yang harus dilawan. Di sisi lain, Rise of the Lichens menampilkan karakter utama berupa Lucian, seorang pemimpin lichens yang jatuh cinta pada Sonja, putri dari pemimpin vampir. Karakter utama dari Underworld, Selene, juga muncul dalam film ini, tetapi hanya sebagai karakter pendukung. Underworld memiliki nuansa yang lebih gelap dan serius, dengan fokus yang lebih besar pada pertempuran antara vampir dan lichens. Di sisi lain, Rise of the Lichens memiliki nuansa yang lebih dramatis dan romantis, dengan fokus yang lebih besar pada hubungan antara Lucian dan Sonja. Film ini juga menampilkan lebih banyak detail tentang kehidupan di dalam istana vampir, sehingga memberikan pandangan yang lebih luas tentang dunia Underworld secara keseluruhan. Kedua film ini memiliki keunikan masing-masing. Underworld menawarkan aksi dan pertempuran yang intens, sementara Rise of the Lichens menampilkan drama dan romansa yang lebih kuat. Meskipun begitu, keduanya berhasil menampilkan dunia Underworld dengan cara yang berbeda, sehingga dapat memberikan pengalaman yang unik bagi penontonnya. Jika kamu seorang penggemar film fantasi gelap dengan unsur-unsur supernatural, maka mungkin kamu akan menikmati kedua film ini. Tapi bagi mereka yang mencari nuansa yang lebih dramatis dan romantis, Rise of the Lichens mungkin lebih cocok. Underworld dan Rise of the Lichens juga memiliki perbedaan dalam hal pengembangan karakter dan hubungan antar karakter. Di Underworld, Selene adalah karakter yang kuat dan mandiri, yang berusaha melindungi rasnya dari serangan lichens. Sementara itu, di Rise of the Lichens, Lucian adalah karakter yang berjuang untuk membebaskan rasnya dari penindasan vampir dan juga untuk mempertahankan hubungannya dengan Sonja, meskipun mereka berasal dari ras yang berbeda. Dalam hal teknik sinematografi dan efek visual, kedua film ini juga menampilkan teknik yang berbeda. Underworld menampilkan aksi yang lebih cepat dan dinamis, dengan penggunaan slow motion dan visual efek yang dramatis. Sementara itu, Rise of the Lichens lebih fokus pada detail dan penggunaan efek visual yang lebih halus. Satu kesamaan dari kedua film ini adalah musiknya yang kuat dan atmosferik. Musik yang digunakan di kedua film ini mampu meningkatkan intensitas dan nuansa film, serta memberikan kesan yang lebih mendalam pada pengalaman menonton. Komposer Paul Haslinger bertanggung jawab atas musik di Underworld, sementara Paul Haslinger dan Michael Wanmacher bekerja sama untuk menciptakan musik di Rise of the Lichens. Secara keseluruhan, kedua film ini menawarkan pandangan yang menarik tentang dunia Underworld yang penuh dengan kekerasan, perang, dan konflik antar ras. Kedua film ini berhasil memperluas cerita dan karakter dari dunia Underworld yang sebelumnya telah diperkenalkan dalam Underworld. Meskipun kedua film ini terkait erat satu sama lain, keduanya dapat dilihat sebagai film yang independen dengan fokus dan nuansa yang berbeda. Underworld, Rise of the Lichens 2009, adalah prequel dari seri film Underworld yang mempunyai kelebihan dalam menceritakan asal-usul perang antara vampir dan lichens. Film ini memberikan pengertian yang lebih jelas tentang konflik antara dua ras supernatural dalam dunia Underworld. Karakter utama film ini, Lucian, digambarkan dengan baik dan memberikan latar belakang yang lebih kuat untuk karakter ini dalam film-film lainnya dalam seri Underworld. Akting para pemain dalam film ini cukup baik, khususnya dari Michael Shanks yang memerankan Lucian dan Rona Mitra yang memerankan Sonja.
Desain produksi yang khas dan detail di dunia Underworld memberikan atmosfer yang kuat dalam film ini. Jika dibandingkan dengan film-film lain dalam seri Underworld, Rise of the Lichens memiliki sedikit aksi dan pertempuran. Beberapa karakter dalam film ini kurang diberi pengembangan yang memadai, seperti Raze dan Victor. Beberapa efek visual yang digunakan dalam film ini kurang memuaskan dan terlihat kurang realistis. Meskipun film ini menampilkan cerita asal-usul perang antara vampir dan lichens, plot yang digunakan terlihat sederhana dan kurang kompleks. Secara keseluruhan, Underworld, Rise of the Lichens adalah film yang cukup layak ditonton untuk penggemar seri Underworld dan film-film aksi fantasi gelap. Film ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang asal-usul perang antara vampir dan lichens, meskipun dengan plot yang sederhana dan kurangnya aksi dan pertempuran. Namun, karakter utama, Lucian, digambarkan dengan baik dan memberikan pengalaman yang memuaskan bagi penonton. Underworld, Rise of the Lichens 2009, adalah prequel dari seri film Underworld, yang disutradarai oleh Patrick Tatopoulos. Patrick Tatopoulos, sutradara Patrick Tatopoulos adalah seorang sutradara, artis efek khusus, dan desainer produksi. Dia memiliki pengalaman dalam industri film dan televisi selama lebih dari 20 tahun, dan telah terlibat dalam beberapa proyek besar seperti Independence Day tahun 1996, Godzilla tahun 1998, dan I-Robot tahun 2004. Dalam film Underworld, Rise of the Lichens, Tatopoulos berhasil menyajikan dunia Underworld dengan nuansa yang berbeda dari film-film sebelumnya dalam seri ini. Michael Shann, Lucian. Michael Shann adalah seorang aktor Inggris yang telah terlibat dalam berbagai proyek film dan televisi. Beberapa film yang ia bintangi termasuk The Queen tahun 2006, Frost Nixon tahun 2008, dan The Twilight Saga tahun 2009 sampai tahun 2012. Dalam film Underworld, Rise of the Lichens, Shann memerankan karakter utama, Lucian, dan memberikan penampilan yang luar biasa sebagai pemimpin pemberontakan lichens. Rona Mitra, Sonja. Rona Mitra adalah seorang aktris, model, dan penyanyi Inggris yang telah terlibat dalam berbagai proyek film dan televisi. Beberapa film yang ia bintangi termasuk The Life of David Gale, 2003, Shooter, 2007, dan Skinwalkers, 2006. Dalam film Underworld, Rise of the Lichens, Mitra memerankan karakter Sonja, seorang vampir dan kekasih Lucian yang memberikan peran penting dalam kisah asal-usul perang antara vampir dan lichens. Bill Nighy, Victor. Bill Nighy adalah seorang aktor Inggris yang telah terlibat dalam berbagai proyek film dan televisi. Beberapa film yang ia bintangi termasuk Love Actually, 2003, Pirates of the Caribbean, tahun 2006 sampai tahun 2007, dan Harry Potter and the Deathly Hallows, tahun 2010 sampai tahun 2011. Dalam film Underworld, Rise of the Lichens, Nighy memerankan karakter Victor, pemimpin vampir yang memberikan konflik utama dalam cerita. Secara keseluruhan, Underworld, Rise of the Lichens memiliki sutradara dan aktor yang berpengalaman dalam industri film dan televisi. Penampilan yang luar biasa dari Michael Shann dan Rona Mitra memberikan karakter utama dalam film ini, sedangkan Bill Nighy memberikan konflik yang penting dalam cerita sebagai pemimpin vampir. Patrick Tatopoulos berhasil menciptakan dunia Underworld yang khas dengan nuansa yang berbeda dalam film ini. Stephen Mackintosh. Tanis. Stephen Mackintosh adalah seorang aktor Inggris yang telah terlibat dalam berbagai proyek film dan televisi. Beberapa film yang ia bintangi termasuk Lock, Stock and Two Smoking Barrels, 1998, The Scouting Book for Boys, 2009, dan Kick-Ass 2, 2013. Dalam film Underworld, Rise of the Lichens, Mackintosh memerankan karakter Tanis, seorang penasehat Victor yang memiliki peran penting dalam plot cerita. Kevin Grevioux. Raze. Kevin Grevioux adalah seorang aktor, penulis, dan produser Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu pencipta seri film Underworld. Dia juga telah terlibat dalam berbagai proyek film dan televisi, termasuk The Mask 1994, Men in Black 1997, dan Frankenstein 2014. Dalam film Underworld, Rise of the Lichens, Grevioux memerankan karakter Raze,
seorang Lichan yang merupakan anggota kelompok pemberontak Lucian. Len Wiseman, produser. Len Wiseman adalah seorang sutradara, penulis, dan produser Amerika Serikat yang dikenal sebagai pencipta seri film Underworld. Dia juga telah terlibat dalam berbagai proyek film dan televisi, termasuk Die Hard 4 2007 dan Total Recall 2012. Dalam film Underworld, Rise of the Lichans, Wiseman memegang peran sebagai produser dan berhasil membantu menciptakan cerita asal-usul perang antara vampir dan Lichans yang menarik. Secara keseluruhan, Underworld, Rise of the Lichans memiliki pengisi peran dan produser yang sangat berpengalaman dalam industri film dan televisi. Para aktor memberikan penampilan yang kuat dan meyakinkan dalam karakter mereka, dan produser berhasil menciptakan cerita yang menarik dan menghidupkan kembali dunia Underworld dengan nuansa yang berbeda. Dalam karya ini, mereka berhasil menciptakan film prequel yang berhasil menyajikan cerita yang menyenangkan dan memperkaya alur cerita dari seri film Underworld secara keseluruhan. Underworld, Rise of the Lichans memiliki plot cerita yang menarik dan menyenangkan untuk diikuti. Film ini berhasil menjelaskan asal-usul konflik antara vampir dan Lichans, dan memberikan lebih banyak wawasan tentang karakter-karakter utama dalam seri film Underworld. Aksi yang spektakuler, seperti film-film sebelumnya, Underworld, Rise of the Lichans juga menampilkan adegan aksi yang spektakuler dan mendebarkan. Adegan pertempuran antara vampir dan Lichans dianggap sebagai salah satu kekuatan utama dari film ini. Film ini menggunakan efek visual yang baik untuk menciptakan atmosfer gelap dan suram yang menjadi ciri khas dari dunia Underworld. Efek-efek khusus yang digunakan untuk menghasilkan transformasi dari manusia menjadi Lichans juga terlihat realistis. Para aktor yang terlibat dalam film ini memberikan penampilan yang kuat dan meyakinkan dalam karakter mereka. Terutama, penampilan dari Michael Shannon sebagai Lucian dan Bill Nighy sebagai Victor sangat memukau. Meskipun penampilan karakter dalam film ini cukup kuat, tetapi pengembangan karakter masih terasa kurang. Beberapa karakter utama seperti Sonja dan Lucian seharusnya diberikan lebih banyak ruang untuk berkembang. Underworld, Rise of the Lichans menceritakan asal-usul konflik antara vampir dan Lichans. Sebagian besar alur cerita sudah diketahui oleh para penggemar seri film Underworld sebelumnya yang menyebabkan kurangnya kejutan dalam plot. Akibatnya, film ini kurang memberikan kejutan yang membuat penonton terkesan. Walaupun penggunaan efek visual dalam film ini berhasil menciptakan atmosfer yang tepat, tetapi terkadang terlalu banyak adegan yang terlalu gelap dan sulit dilihat dengan jelas. Dengan durasi kurang dari setengah jam, film ini terasa terlalu singkat dan tidak memberikan cukup waktu untuk mengembangkan cerita dan karakter secara maksimal. Secara keseluruhan, Underworld, Rise of the Lichans adalah sebuah film prequel yang berhasil menyajikan cerita yang menarik dan menyenangkan untuk diikuti, serta menambahkan lebih banyak wawasan tentang karakter-karakter utama dalam seri film Underworld. Meskipun terdapat beberapa kekurangan dalam film ini, tetapi secara umum, film ini tetap menjadi tontonan yang layak untuk para penggemar seri film Underworld. Dalam hal pendapatan box office, Underworld, Rise of the Lichans tidak sehebat film-film sebelumnya dalam seri Underworld. Film ini memperoleh pendapatan kotor global sebesar $91,4 juta, dibandingkan dengan film pertama Underworld yang menghasilkan $95,7 juta, dan Underworld, Evolution yang menghasilkan $111,3 juta. Meskipun pendapatan box office film Underworld, Rise of the Lichans tidak sebesar film-film sebelumnya dalam seri Underworld, film ini masih memperoleh keuntungan yang cukup baik mengingat anggaran produksinya hanya sebesar $35 juta. Dalam hal pendapatan box office, ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan sebuah film. Salah satu faktornya adalah waktu perilisan. Underworld, Rise of the Lichans dirilis pada bulan Januari, yang merupakan bulan yang relatif sepi dalam hal rilis film blockbuster. Selain itu, film ini juga tidak menampilkan Selene, karakter utama dalam dua film pertama, yang mungkin mengurangi minat para penggemar seri Underworld. Meskipun pendapatan box office film Underworld, Rise of the Lichans tidak sebesar film-film sebelumnya dalam seri Underworld. Film ini tetap dianggap sebagai film yang cukup sukses dan mampu memenuhi harapan para penggemar seri ini. Selain itu,
Film ini juga mendapat penilaian yang cukup baik dari kritikus film, yang menganggap film ini sebagai sebuah prequel yang sukses dan menghibur. Selain itu, pendapatan box office tidak selalu menjadi ukuran suksesnya sebuah film. Terkadang, sebuah film dapat dianggap sukses meskipun pendapatannya tidak terlalu besar, jika film tersebut mampu menghasilkan keuntungan yang cukup besar bagi studio film dan mampu memperkuat citra merek atau seri film yang sudah ada sebelumnya. Dalam hal ini, meskipun pendapatan box office film Underworld, Rise of the Lichens tidak sebesar film-film sebelumnya dalam seri Underworld. Film ini masih dianggap cukup sukses karena mampu memperkuat seri Underworld dan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi para penggemar seri ini. Selain itu, Underworld, Rise of the Lichens juga mendapat sambutan yang positif dari penggemar dan kritikus film karena berhasil memberikan latar belakang yang mendalam bagi karakter-karakter utama dalam seri Underworld. Film ini juga memiliki aksi yang cukup seru dan efek visual yang cukup mengesankan, sehingga berhasil menghibur penonton. Underworld, Rise of the Lichens mampu menjadi sebuah prequel yang sukses dan mampu memperluas dunia cerita dari seri Underworld. Meskipun tidak sebesar film sebelumnya, film ini tetap berhasil menarik perhatian para penggemar dan memberikan pengalaman yang cukup memuaskan bagi mereka.